Halo Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan untuk kalian bulan September 2022. The Dragon Dance, New Drive, Redemption, Learn from the Master. Ini adalah Prince Zuko, ya, dari film Avatar: The Last Airbender. Ketika Zuko itu kehilangan firebendingnya, dia kehilangan firebendingnya karena dia punya ide yang berbeda. Jadi ketika dia menyadari bahwa visi dan misi bapaknya ini ternyata salah dan tidak berperi kemanusiaan, dia memutuskan untuk membelot. Dia memutuskan dari hatinya dia dan bergabung dengan Avatar, ya. Tapi karena firebending di filmnya itu kan terjadi karena ada hasrat dari si petarung ini, ya. Jadinya ketika Zuko berganti haluan, apinya dia itu padam. Dia stres sekali. Oh, kenapa ini api saya mati? Kenapa saya udah nggak bisa firebending lagi? Padahal saya mau ngajarin Avatar cara firebending. Nah, sampai dia ditertawakan oleh Katara gitu ya. Nah, tapi ternyata apinya itu padam karena dia udah hasrat lamanya itu sudah padam. Hasrat lamanya kan melawan Avatar, membantu Fire Nation. Nah, sekarang dia punya hasrat baru, yaitu memihak Avatar dan melawan Fire Nation gitu ya. Sama Aang pergi untuk ke tempat di mana firebending ini dimulai. Firebending yang original. Jadi dia belajar langsung dari masternya, ya. Nah, karena sejak dari sini dia punya api yang baru. Nah, jadi firebendingnya ini konon katanya lebih kuat daripada firebending yang sebelumnya karena lebih sesuai dengan jiwanya, ya. Jadi ini menggambarkan energi yang redemption, ya. Redemption itu adalah kayak bertobat gitu loh, membayar kesalahan di masa lalu. Itu redemption, ya. New drive itu kayak tujuan baru. Ini pada intinya ya hasrat baru, ya. Jadi kita yang lama sudah berlalu, saatnya kita memulai sesuatu yang baru, memulai lembaran baru. Ya maaf ini salah tulis ya. Lalu di sini ada brilliant idea, Archangel Uriel. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Nah, dari kartu ini saya bisa melihat bahwa ada perubahan di dalam hidup Aquarius, perubahan yang sangat signifikan, dimana perubahan ini tuh rasanya seperti tower moment ya, kalau kalian hafal makna-makna tarot. Tower moment itu kan kayak kalau menara Pisa miring karena dia fondasinya di atas pasir gitu ya. Jadi takut suatu waktu ini menara bisa roboh lalu bisa menghancurkan bangunan yang ada di sekitarnya atau tidak menimpa manusia-manusia yang sedang sial ya. Jadinya menara ini sekalian dirobohkan dengan aman daripada dia roboh sendiri. Lalu diganti fondasinya dan dibangun dengan fondasi yang lebih baik sehingga lebih tegak menaranya. Misalnya seperti itu ya. Berarti soal bisnis yang lama, mungkin ya bisnis yang sudah puluhan tahun dijalani, mendadak tahu-tahu hancur ya, dan harus berdiri bisnis baru. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian bisa juga karena ada misalnya pacar yang sudah bertahun-tahun dipacari, ternyata dia memilih untuk menikah dengan orang lain sehingga saya harus cari pacar baru. Bisa juga seperti itu. Atau hubungan yang lama, hubungan suami istri yang sudah 20 tahun gitu ya, tahu-tahu pernikahan jadi terasa hambar, lalu kalian berdua merasa kayaknya kita butuh penyegaran nih, kita butuh refreshing gitu. Jadi mulai lagi dari awal, mulai jatuh cinta kembali kepada pasangan kamu. Bisa juga kayak gitu ya. Intinya ada sesuatu yang dirobohkan karena sudah tidak sejalan lagi dengan energi kamu saat ini ya. Energi setiap orang itu bisa berbeda-beda, tergantung mindset kamu seperti apa. Kalau mindset kamu misalnya masih berpikir cari duit susah, nggak mungkin ada peluang buat saya, ya mungkin hidup kamu bakal seret dengan peluang ya, hidup kamu bakal menyedihkan pikiran itu ya. Tapi ketika kamu mengubah mindset kamu jadi lebih baik, misalnya
ada banyak sekali peluang buat saya di dunia ini. Hanya saja saya tidak cukup jeli untuk melihatnya. Jadi saya mulai berhenti untuk berpikir negatif tentang peluang-peluang yang muncul dan mulai untuk take action, ya. Misalnya bertindak, ada peluang laundry, langsung jalankan. Misalnya seperti itu, ya. Jadi mungkin ada perubahan mindset yang dilakukan Aquarius di bulan-bulan sebelumnya, sehingga menimbulkan perubahan yang terjadi di bulan ini, ya. Apapun itu, intinya sesuatu yang lama sudah waktunya digantikan oleh sesuatu yang baru agar bisa lebih relevan dengan situasi sekarang. Ini juga bisa karena proses adaptasi, ya. Apapun itu, kita perhatikan di sini. Divinely guided, ya. Apapun itu sudah jadi kehendak Tuhan. Jadi ikhlaskan yang sudah berlalu, ikhlaskan yang sudah lewat, ikhlaskan yang sudah waktunya untuk berganti. Sambutlah hari baru yang akan datang, sambutlah sesuatu yang baru yang hadir di hidup kamu. Percayalah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya, karena Beliau tahu apa yang terbaik untuk kamu. Beliau punya rencana yang mungkin saat ini belum kamu pahami, ya. Bersikap ikhlas bisa membantu kita untuk lebih legowo melepaskan hal yang sudah berlalu. Ya, di sini ada 3 kartu yang bisa kamu pilih. Kamu bisa pilih kartu yang kiri, tengah, atau kanan, ya. Pilih yang sesuai yang kamu mau. Kalau kamu bingung mau pilih yang mana, kamu mau dengerin semuanya, ya boleh, sah-sah aja. Kalau kamu mau dengerin semuanya dulu, lalu tentukan, oh ternyata pesan saya ada di sini, tapi nasihatnya ada di sini, ya boleh-boleh aja, ya. Oke. Pilah-pilah sesuai dengan apa yang cocok dengan situasi kamu, oke? Nah, sekarang saya akan beri kamu waktu 10 detik untuk memilih. Kalau waktunya kurang, kamu bisa pause videonya. 10 detik mulai dari sekarang. Udah 10 detik belum ya? Saya kok agak close off. Oke. Bagi yang memilih kartu pertama, ini adalah readingan untuk kamu, ya. Let your heart do the thinking. Iya, biarkan hati kamu memilih, ya. Ketika Prince Zuko memilih untuk berganti haluan, yaitu memihak tim Avatar dan melawan bapaknya, ya. Dia banting setir kayak gitu, ya. Dia melakukan hal itu karena dia mendengarkan kata hatinya, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang berprinsip bahwa jangan dengarkan kata hati, pakai logika kayak gitu, ya. Nah, karena hati kita bodoh, hati kita nggak bisa mikir, hati kita nggak pernah belajar gitu. Nah, ini kadang-kadang kita mencampur adukan antara hati dan ego, ya. Jadi kayaknya hati dan ego itu sama aja gitu. Dan sebenarnya beda padahal, ya. Bedanya tuh gini, kalau hati itu adalah nurani kita, ya, dimana moral kompas kita berada. Nah, itu adalah tempat Tuhan berbisik kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita setiap saat, tergantung kamu peka atau tidak mendengar bisikannya, ya. Tapi yang namanya ego kamu, ya itu juga ada di kayak otak reptil kayak gitu, ya. Itu berhubungan dengan survivalitas kita. Jadi hal-hal dimana kita memikirkan, nanti aman gak ya, nanti saya makan apa, besok saya apa gitu. Survival, dengan kepentingan kita bertahan hidup. Nah, itu adalah biasanya tempat dimana ego berteriak-teriak, ya. Nah, let your heart do the thinking. Jadi kita pilih logika atau hati, ya. Yang jelas jangan pilih ego. Ya, tapi emang kalau untuk awal-awal emang susah sih bedain yang mana ego, yang mana logika, yang mana hati, ya. Karena ego itu juga bisa memengaruhi logika kita, ego juga bisa memengaruhi hati kita, ya. Jadi kuncinya tuh di root chakra yang ada di dekat itu tempat pembuangan air, ya. Di situ ada root chakra. Root itu akar, ya, warnanya merah. Root chakra ini, ya, ini fungsinya untuk memastikan bahwa kita aman. Ya, kalau ini terusik, kalau chakra ini tidak balance, kita akan merasa kayak seakan-akan hidup kita itu penuh ancaman. Orang-orang itu hanya punya niat buruk kepada kita.
Nah, ciri-cirinya kayak gitu. Untuk selengkapnya masih banyak lagi dan kalian bisa cari sendiri di Google atau di YouTube juga bisa ya. Search aja root chakra balance ya, seperti apa. Nah, untuk meditasinya juga ada musik meditasinya ya. Ini saya dengarkan 21 hari cukup untuk memperbaikinya ya. Nah, sekarang ini ya, logika dan hati, pilih mana ya. Apa jadinya kalau kita mendengarkan logika tapi nggak pakai hati? Jadinya ya kita jujur, tapi kita jahat. Ya toh? Lah kita kan jujur, kita lapar. Jadi kita lihat duit, ya kita colong, kita curi. Lah kan kita jujur. Iya jujur tapi nggak pakai hati ya. Kita demi mengisi perut sendiri, kita mencelakakan orang lain. Nah itu kan jujur tapi nggak pakai hati ya. Nah, tapi kalau kita jujur, kita pakai hati ya. Kita lihat, kita lapar ya, terus kita lihat ada orang dompetnya ketinggalan, tapi berhubung kita pakai hati, kita jujur aja, kita jujur, kita kembalikan. Ya udah, itu bukan hak kita ya, kita nggak usah ambil. Nah kita kembalikan. Nah ternyata orang ini baik banget, jadi isi dompetnya dikasih ke kita karena dia sudah bersyukur dompetnya kembali karena ada surat-surat penting di situ. Nah akhirnya jujur pakai hati, kita dapat uang misalnya kayak gitu ya. Tapi jangan ngarep, karena nggak semua orang seperti itu. Kalau kita pakai hati tapi nggak pakai logika, ya sama aja kita dibodoh-bodohi orang ya. Misalnya ada orang datang terus ngemis-ngemis ke kita, minta duit 10.000, ngakunya ada keluarganya nggak makan sebulan gitu ya, ngakunya kayak gitu. Terus kita nggak pakai logika ya kita kehilangan duit ya. Logikanya kalau orang nggak makan sebulan kan mati, itu bedanya ya. Logika nggak pakai hati, jahat. Tapi punya hati tapi nggak bisa pakai logika, bodoh. Jadi harus balance dua-duanya ya. Tapi kalau mau diutamakan ya utamakan hati ya. Karena kadang-kadang rencana Tuhan itu nggak sesuai dengan logika. Kalau kita terus terpenjara dalam ranah logika, kita bisa terjebak di dalam comfort zone. Tapi ya lagi-lagi nggak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Ntar ada lagi kasus di mana kita harus mengutamakan logika di atas hati. Ya jadi ya sesuaikan dengan kondisi, situasi. Semua itu ada situasi yang tepat di saat yang tepat. Untuk itulah kita diberkahi dengan kebijaksanaan, ya. Nah, apa nasihat spirit untuk file 1? Knight of Pentacle, sabar, ya. Yang sabar menghadapi diri sendiri, ya. Perubahan itu nggak pernah enak, ya. Yang namanya perubahan, Zuko saat berganti haluan itu nggak pernah enak. Dia selalu dicurigai oleh Katara, oleh Sokka, ya. Dia butuh untuk berjuang dengan keras untuk membuktikan kepada teman-teman barunya bahwa dia memang sudah berubah. Kadang-kadang dia disiram air, kadang-kadang dia masih diperlakukan dengan diskriminasi gitu ya. Tapi karena dia sabar, dia kekeh, ya saya mau berubah. Ini demi diri saya sendiri, bukan demi menyenangkan orang lain, ya. Karena saya ingin jadi orang yang baik. Akhirnya ya satu persatu teman-temannya akhirnya, oh iya, dia memang sudah berubah. Jadi bisa menerima Zuko, ya, menerima dia yang baru, ya. Setiap perubahan itu nggak pernah mulus, jadi kita harus sabar dan tekun, ya. Oke, itu file pertama, ya. Yang kedua, yang tengah, kita lihat. All my life, I pray for someone like you, and I'm grateful that I finally found you. Ini soal apa? Ini adalah soal Knight of Wands in reverse, ya. Jadi kemungkinan besar yang memilih file kedua ini mungkin dulunya playboy, suka main, ya. Pokoknya intinya Knight of Wands ini ya, kalau dia lurus tegak lurus kayak gini, itu berarti dia itu punya masalah dengan komitmen. Banyak sekali yang dia lakukan tapi nggak pernah ada yang jadi. Ini kayak orang ADHD. Tahu nggak ADHD? ADHD itu deficit hyperactive disorder. A-nya aku lupa. Sorry. Nah, orang ADHD itu kayak apa? Orang ADHD, ya berhubung saya ADHD jadi saya bisa menjelaskan ya. ADHD itu kayak orangnya itu hiperaktif, tapi dia susah untuk fokus. Susah fokus. Jadi itu begitu ngelakuin sesuatu, misalnya ngecat tembok rumah ya, belum selesai terus dia
mendadak kepikiran, aku udah nggak tertarik ini, aku pengen ngasih makan ikan, terus ditinggal gitu aja, ngecat temboknya belum selesai lalu ditinggal, terus ngasih makan ikan di kolam. Habis ngasih makan ikan di kolam, dia kepengen ngajak anjing jalan-jalan. Nah, anjingnya belum selesai diajak jalan-jalan, dia udah tertarik sama hal lain kayak gitu. Susah fokus. Makanya orang-orang ADHD ini susah untuk sukses. Tapi begitu mereka berhasil untuk mengendalikan otaknya ini ya, otaknya yang hiperaktif ini, mereka bisa sukses banget. Karena apa? Karena cara pikirnya itu berbeda. Nah, itu kelebihan orang ADHD. Dan begitu bisa fokus, orang ADHD ini, waduh, tidak bisa ditoel-toel, tidak bisa ditarik-tarik ya. Nah, itu ADHD ya. Nah, ini Knight of Wands-nya itu reverse. Jadi di sini tuh ceritanya ya, yang memilih pile 2 itu tampaknya sudah menemukan komitmennya ada di mana ya. Kalau ini soal romansa ya akhirnya kalian bertemu dengan seorang gadis idaman atau pria idaman yang kalian merasa, oh, akhirnya saya tahu kenapa saya nggak pernah serius sama orang-orang sebelumnya. Karena saya menginginkan orang seperti ini. Nah, kali ini saya ingin serius. Akhirnya saya menemukan apa yang ingin saya lakukan di hidup saya. Bisa juga kayak gitu kan. Tapi juga bisa juga kayak gini. Ini bisa juga kayak teguran dari spirit atau dari leluhur kamu ya. Woi, ini udah waktunya kamu untuk memilih. Kamu maunya apa? Apa yang ingin kamu isi di dalam hidup kamu ya. Sudah saatnya kamu berhenti bermain-main, berhenti untuk coba-coba ya. Sudah waktunya kamu untuk serius. Pilih satu lalu fokus dan serius ya. Nah, kalau kamu berhasil fokus dan serius ya, ini ada apa? Apa yang akan terjadi? Tuh, Three of Pentacles ya. Kalau begitu kamu menemukan sesuatu yang bisa kamu seriusi ya, ini adalah ekspansi ya. Saya tahu arti tradisionalnya Three of Pentacles itu apa ya, artinya kerjasama ya. Tapi di sini saya melihat ekspansi ya. Jadi Satria ini yang tadinya jomblo, single melompong gitu ya, akhirnya dia menemukan orang yang tepat untuk diajak bekerja sama ya. Menikah itu juga termasuk kerjasama ya, karena pernikahan itu mau apapun bentuknya itu adalah kontrak ya. Jadi yang namanya kalau ada sinetron kawin kontrak itu saya ketawa ya, nikah emang kontrak gitu. Nah, itu pile kedua, semoga membantu ya. Kemudian pile ketiga yang kanan ya, yang memilih kartu di kanan ini adalah readingan buat kamu. Boundary, batasan. Batasan ini apa? Batasan ini adalah karakter kamu ya. Batasan ini menentukan karakter kamu. Ketika kamu diledekin orang, wah mukanya mirip Brad Pitt, jelek kayak gitu ya, terus kamu gak terima gitu, kamu berhak untuk ngomong, maaf saya nggak suka dikatain Brad Pitt, saya suka dengan muka saya yang kayak Mandra ya. Itu sah-sah aja ya. Nggak ada yang namanya terlalu serius, nggak ada yang namanya nggak bisa diajak bercanda ya. Kalau kamu nggak bisa diajak bercanda ya emang itu karakter kamu, bukan salah kamu. Emang kamu orangnya nggak suka bercanda, terus kenapa? Apa salahnya kalau nggak suka bercanda? Nggak bisa bersenang-senang ya? Nggak juga. Setiap orang itu berbeda. Mungkin orang ini bersenang-senang dengan cara bercanda, tapi orang yang itu bersenang-senang dengan cara ya membaca buku, melakukan hal-hal yang serius, kan bisa loh. Karakter orang beda-beda. Ini yang harus kita terima. Kalau orang ini nggak bisa dibercandain, ya jangan dibercandain. Kalau orang ini nggak suka dengan candaan tertentu, ya jangan dicandain, gitu ya. Logikanya kan gini ya. Bercanda, itu tujuannya apa? Tujuannya agar saya senang, kamu senang, kita semua senang. Ya, itu tujuan bercanda. Kalau kalau cuma saya yang senang, tapi yang dibercandain nggak senang, itu namanya bully. Ya, apapun bentuknya, bully. Kalau orang ini bilang nggak suka, hormati dia, ya. Kalau kamu nggak suka dibercandain, kamu berhak ngomong, maaf saya nggak suka bercandaan kamu. Bercandaan kamu kasar bagi saya. Kalau dia ngomong, kamu harus bisa diajak bercanda, kamu harus bisa menerima candaan kayak gitu, nggak bisa, itu pemaksaan namanya. Kamu tidak menghormati karakternya, ya. Apa jadinya kalau kamu malah dibully gara-gara kamu nggak bisa diajak bercanda? Ya, berarti kamu dikelilingi orang-orang yang tidak tepat buat kamu, ya. Ada beragam cara untuk mengekspresikan kamu nggak suka. Cara yang terhormat, cara yang barbar.
ya. Kalau cara yang terhormat, kamu ngomong baik-baik. Maaf mas, saya nggak suka dipercandain kayak gitu. Bisa nggak tidak ngatain saya bracket. Muka saya ganteng kayak Mandra. Gitu. Bisa, secara sopan. Kalau dia nggak mau terima, kamu cut orang ini. Kamu berhak nge-cut orang ini, ya. Ala kadarnya saya, kalau dia hanya ngatain itu kan nggak pantas kita merespon dengan sedramatis mukulin dia gitu ya. Nah, masalahnya di sini ya, kadang-kadang kita tuh takut untuk menetapkan batasan kita. Karena apa? Karena kita takut sendirian. Karena kita takut nggak ada temen. Karena kita takut dikucilkan, ya. Nasihat dari spirit buat kamu, hermit, jangan takut sendirian. Kamu mau tahu nggak? Orang yang paling kuat adalah orang yang tidak takut sendirian. Orang-orang yang kaya kayak Elon Musk gitu ya, itu kan dia nggak takut sendirian, dia nggak takut berbeda, gitu. Kamu ada banyak CEO yang sukses dan tahu apa itu respect, tahu itu hormat ya. Kamu kalau kemarin saya nonton Undercover Boss-nya Cartel and Rally, kalau nggak salah, itu dia keren banget. Dia nyamar jadi pegawainya, lalu dia ngomong sama pegawainya kan ya. Ternyata ada manajernya yang kurang ajar banget memperlakukan anak buahnya, terus ditegur sama dia. Tapi ya hebatnya lagi, ini orang tahu respect. Jadinya dia nggak asal pecat. Dia nanya, kamu masalahnya apa gitu ya. Ternyata setelah diselidiki ada masalah, ada kebocoran dalam sistemnya dia. Jadi ini adalah cara membuat batasan yang benar ya. Kamu buatlah batasan ya. Kalau kamu nggak suka, kamu ngomong saya nggak suka. Tapi buatlah batasan itu dengan rasa respect terhadap orang lain ya. Buatlah, jadi jangan kayak senggol bacok, jangan kayak gitu maksud saya ya. Harus pakai respect. Kamu membuat batasan ini karena kamu menghormati diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu, ya. Kenapa kamu berkata tidak itu menghormati orang lain? Karena berarti kamu mengizinkan orang ini untuk mengenal siapa kamu. Nah, ini kan namanya menghormati orang lain juga loh. Jadi orang lain tahu cara ngadepin kamu itu gimana. Nah, gitu ya. Jadi, nasihat buat kamu di sini adalah jangan takut sendirian, ya. Kalau kamu ditinggal teman-teman kamu gara-gara kamu berkata tidak, berarti mereka bukan orang-orang yang tepat buat kamu. Kalau kamu bersama mereka, ya kamu gak akan bahagia. Ketika kamu berani sendirian, asal kamu tidak kehilangan kehormatan kamu atau batasan kamu, semesta Tuhan nanti pasti akan menemukan kamu dengan orang-orang yang tepat buat kamu. Orang-orang yang bisa menghargai batasan kamu, ya. Kalau orang ini nggak datang juga bertahun-tahun lamanya, nggak apa-apa, terus maju. Setiap perubahan itu nggak pernah enak. Saya sendirian sudah 2 tahun lebih ya, itu karena saya melakukan perubahan mindset dalam diri saya. Nah, ini perubahan mindset yang sudah tertanam selama berpuluh-puluh tahun lamanya, karena ini ditanamkan oleh orang tua saya. Maka dari itu untuk menghilangkannya ini tidak dalam waktu yang instan. Jadi memang kalau kamu harus sendirian selama beberapa waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu jangan berhenti, kamu jangan menganggap ini adalah kesalahan. Ingat, semua itu ya, ini new drive buat kamu. Api yang lama sudah berlalu, api yang baru akan dihadirkan buat kamu. Ya, semua proses perubahan itu tidak pernah mudah. Jadi jangan takut sendirian. Ya, pada saatnya nanti ketika kamu siap, kamu akan menemukan teman-teman sejati kamu, ya. Tapi untuk saat ini ya kamu harus sendirian, terima saja, jalani saja, ya. Mulai bersyukur dalam kesendirian itu. Justru kita harus mensyukuri kalau kita ditempatkan di posisi yang sendirian. Karena kalau kita sendirian, kita bisa lebih mengenal diri kita itu siapa, ya kan? Yang diajak ngobrol siapa lagi kalau bukan kita sendiri, waktu kita sendirian, ya. Kalau kita ngajak diri kita ngobrol, kita akan semakin tahu, oh ternyata saya orangnya kayak gini. Ternyata saya orangnya suka ini, suka itu, nggak suka ini, gitu. Dan kalau kamu sukses, ya, kamu akan jadi seperti ini. Queen of Swords itu bukan kayak emak-emak bawa pedang ya. Cowok juga bisa punya energi Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah sosok
sosok seseorang yang tahu batasannya, sosok orang yang sangat bijaksana. Dia duduk di atas singgasananya dengan sangat nyaman, dia bersahaja, lihat bahasa tubuhnya ya, dia bersahaja sekali, wibawa, punya wibawa. Kita lihat di sini ya, ada asap, lalu di sini itu jernih sekali ya. Ini melambangkan pikirannya yang sangat jernih ya. Kita lihat di sini tangannya terangkat, ini menandakan dia itu mengizinkan orang lain berbicara ya. Orang yang mengizinkan orang lain berbicara adalah orang yang terbuka pikirannya ya. Dia terbuka pikirannya karena apa? Karena dia nyaman dengan dirinya sendiri. Dia nggak merasa insecure dengan dirinya sendiri ya. Dia juga orang yang cerdas, dan kita lihat di sini ada pedang ya. Pedangnya terhunus dan terangkat tinggi. Ini tandanya apa? Tandanya Queen of Swords ini nggak takut untuk ngekat orang-orang, ngeblokir orang-orang yang berani kurang ajar sama dia ya. Akibatnya apa kalau ada orang kayak gini? Dia akan dihormati ya. Tapi sekali lagi, lakukan ini dengan respect atas diri sendiri dan respect atas orang lain. Respect itu bukan kita nunduk-nunduk. Kita bisa bedain ya dari nada bicaranya. Ada yang menunduk-nunduk kayak takut diserang gitu ya, nggak enakan. Tapi ada juga yang melakukannya dengan penuh percaya diri ya. Percaya diri karena kita punya respect. Kalau kamu bingung gimana cara melatih respect, ya mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Apa hubungannya ya? Ya, intinya self help semacam ini tuh banyak sekali di YouTube, di Google ya. Kamu bisa cari sendiri ya. Siapa tahu nanti kamu malah menemukan sesuatu yang mungkin saya nggak tahu dan kamu bisa ngajarin saya. Boleh, bebas aja ya. Silakan. Oke. Aquarius, itu saja yang ingin saya share di sini, channeling guidance untuk bulan September 2022. Saya harap semuanya bermanfaat ya. Kalau kalian pingin share apa, bisa aja, boleh aja di kolom komentar. Saya suka bacain komentar ya, asal sopan ya. Oke Aquarius, saya undur diri dulu ya. Sampai jumpa bulan depan. Namaste.